弟兄姐妹平安，下午好。我们今天已经进入了第16课, berarti kita udah masuk ke minggu ke-16 ya. Tiap minggu kita pelajarin Hanzi, ya, 奇妙的汉字. Hari ini kita mau belajar tentang Sesiang. Ya, Sesiang, mungkin sudah banyak yang tahu ya Sesiang itu apa ya. Jadi Alkitab juga banyak tulis tentang Sesiang. Ya, saya ini ada tema baru ya, tema baru. Karena saya beranggapan Sesiang itu sangat penting ya, di dalam hidup kita maupun di dalam pelayanan kita. Ya, huruf Sesiang sebenarnya simpel sekali, itu cuma pikiran. Tapi apa maknanya di dalam Sesiang ini yang perlu kita pelajarin hari ini? Ya. 思想很简单，不过思想是什么呢？要思什么，想什么？我们从这个汉字里面可以了解到，这在这个汉字是很奇妙啊，很奇妙。Nah, 思想的含义, ini ringkasan dari arti, dari arti. 思想是一系列的信息，在大脑经历了整理、汇总、分析、判断等细节，得出一个成型的结论的过程，形成一种可以来 指导人的行为的意思. Ya. Ini ringkasan artinya adalah pikiran itu adalah satu rangkaian informasi setelah mengalami proses dalam otak manusia, mengumpulkan, menganalisa, meringkas, dan mencapai sesuatu kesimpulan dalam suatu kerangka. Terbentuk semacam kesadaran yang dapat digunakan untuk memandu perilaku manusia. Ya. Saya tidak banyak jelasin tentang artinya ini ya, definisinya ini ya, karena panjang ya, ini banyak banyak pihak, banyak pikiran yang definisikan apa artinya pikiran ini ya, banyak. Dan ya kita kembali lagi ke tema yang kita membicarakan adalah dari aksara Mandarinnya ya. Dan kita tahu bahwa Sesiang adalah demikian ya. Oke, kita lanjutin aja. Nah, kita lihat dari kitab ya, Sesiang 在圣经里面有好几处的经文, ya saya ambil sedikit aja ya, sebagian aja yang sering kali kita baca ya. Ada di Mazmur 1 ayat 2 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. 唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。Ya, ini ayat yang sering kali kita baca ya. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu, bagaimana kita merenungkan Taurat siang dan malam. Saya kira di gereja sudah banyak mengajarin kita ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang ya Sesiang, dua huruf ini ya. Ya, kita renungkan, apa yang kita renungkan? Ya, apakah kita renungkan Taurat? Apakah siang dan malam? Sehingga itu merupakan satu kesukaan kita? Ya, nah, saya akan jelasin banyak ya. Di gereja udah banyak ya jelasin ya. Satu ayat lagi, ya, ada di 2 Timotius 2 ayat 7 ya. Di atas ini adalah merenungkan Taurat. Ya, Sesiang ini artinya merenungkan Taurat. Tapi ada penjelasan yang lain, arti yang lain lagi, yang hampir sama tapi tidak serupa. Itu ada di 2 Timotius ayat 2, pasal 2 ayat 7 ya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Di sini lebih ditekankan adalah perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya. 我所说的话你要思想，因为凡是主必给你聪明。Ada beberapa arti Sesiang yang berbeda, mirip-mirip gitu. Ya, tinggal kalimatnya aja, apa artinya kalimat itu dan penekanannya itu ada di bagian mana. Ya, kalau kita lihat dua ayat ini, merenungkan, 意思说你要思想的 merenungkan. Ya, merenungkan itu你要思考啊，你要思考，昼夜的思想。这里是 perhatikan ya.
这是perhatikan，也是思想。perhatikan 就是我们的注意，要注重神所说的话是哪一些，所以有不同的说法，有不同的意思，但是都是思想，都是思想。看这个图，我们思想看这个图，人的思想都太多了，在想什么啊？往往如果思想搞不清楚来讲，就会胡思乱想ya. Pikiran manusia begitu rupa banyak ya, apalagi sekarang ya, banyak ya pikirannya, berupa-rupa di dalam situ. Nah, kalau kita tidak mengarahkan, tidak mengerti artinya siang apa, pikirannya apa artinya, nah akan menjadi sesuatu pikiran yang seperti ini nih, kacau balau di dalam sini ya. Sebenarnya apa artinya siang, nanti akan kita lihat satu persatu ya, kita akan lihat satu persatu. Oke. Ya. Ada beberapa ayat di sini ya, saya tidak menjelaskan, tapi kita ambil ya artinya di dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia ya, supaya kita bisa mengerti sesiang di dalam bahasa Indonesia artinya apa ya. Tadi kita sudah lihat ya, itu adalah memperhatikan dan merenungkan ya. Di sini kita lihat Amsal 24:32 ya. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, di sini memperhatikannya ya. Aku melihatnya dan menarik sesuatu pelajaran ya. 我看见就留心思想，思想也是要留心ya. Di sini adalah memperhatikan ya. Di Yesaya 46 ayat 8 ya. Di sini adalah ingatlah hal itu dan ya, ini dan ya. Jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati hai orang-orang pemberontak. Di sini pertimbangkan ya. Pertimbangkan. Ya di Lukas 21 ayat 14 ya. Ya, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu ya. Bicara hati lagi di sini ya. Supaya kamu jangan memikirkan ya. Di sini memikirkan ya. Ya. Sesiang itu cuma memikirkan ya. Terlebih dahulu pembelamu ya, pembelaanmu ya. 这里是说思想呀，思想这里是memikirkan ya. Mazmur 4 ya 4 ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu, ini juga artinya sesiang ya. Berkata-kata di dalam hatimu, tidak mengucapkan tapi di dalam hati ya. Bicara dalam hati ya. Nah ini itu sesiang ya, sesiang. Mazmur 119 ayat 97 ya. Betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari ya. Wah, dan aimun itu lifa. Pucu di sesiang. Ya. Kita dari bacaan beberapa ayat ini kita bisa ambil satu kesimpulan tentang artinya sesiang di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Merenungkan, memperhatikan ya, memikirkan ya. Di sini lebih cenderung memperhatikan dan merenungkan, ada mempertimbangkan dan memikirkan juga ya. Nah, apa artinya sih sesiang? Ya kan kita melihat aksaranya ya, kita lihat berarti ya. Nah, inilah otak manusia ya, sesiang itu. Mesin ya, begitu banyak ya komponen di dalam pemikiran kita ya. Ya, itu adalah pikir ya. Itu adalah pikir. Kita mulai dari aksara se ya. Huruf se itu apa sih? Ya. Kita lihat. Nah, ini adalah huruf kunonya se ya, dari Jaguan ya. Jaguan. Ada perubahan sampai sekarang. Dahulu permulaan ini huruf di atasnya ini sin, di bawah sin. Ya, sin ini sin hati ya. Di atas sin sini adalah huruf adalah otak ya, otak ya. Jadi dahulu huruf se ini ya, beda sama yang sekarang. Ya. Yang dahulu adalah dari hati sin dan chong sin, ini juga sin bacanya. Ini adalah nauz ya, adalah otak ya. Dahulu mengartikan bahwa sin nao hezuo chansen xiang. Jadi antara hati dan otak itu bekerja sama ya, menjadi sesuatu sesiang ya, sesuatu pemikiran atau pikiran ya. Nah, artinya sesiang di sini adalah sekau siang atau kauli
Ya, artinya adalah memikir, pikir, mempertimbangkan. Ini dahulu, ya, dahulu. Nah, sekarang beda kan? Sekarang punya ya, huruf se ini udah tidak pakai otak lagi, ya, tidak pakai otak lagi, ya. Ya. Dahulu pertamanya pakai se ini sin, ya. Sin ini adalah otak, ya. Huruf kuno itu, huruf sekitarnya itu adalah otak, ya. Nah, agak beda, dia berubah, ya, berubah. Ya. Nah, se itu juga artinya siang, ya. Se sama siang, ya. Artinya sama-sama pikir, cuma pikirnya apa? Nah, itu agak beda ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi sama ini se就是想，se 也是考虑动脑筋，我们往往说动脑筋，ya. Ya,动脑筋itu memutar otak, ya, mempergunakan otak, ya, pikiran, ya. Nah, juga 思想，juga artinya 思想, ya, 思想. Nah, 思想, ya, tadi kita ada jelasin, ya, sekilas, ya, 思想就是客观存在反映的人的意识中经过思维活动产生的结果. Jadi sesuatu pembentukan proses di dalam pemikiran manusia itu menjadi suatu kesimpulan. Nah, itu adalah 思想. Jadi se itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Ya. Se bukan tidak proses, dia ada prosesnya. Ya. Pengenalan, kesadaran tentang sesuatu hal atau sesuatu benda sehingga melalui proses dalam otak kita, ya, menjadi sesuatu bentuk dan suatu kesimpulan, ya, itu adalah se. Ya. Nah, se artinya adalah pikir, timbangan atau memakai otak, ya. Tung naojing ini artinya memakai otak, ya. Nah, sekarang orang jarang pakai namanya tung naojing lagi deh, ya. Ya, tung naojing itu memakai otak atau pikiran, ya, sesiang, ya. Nah, ini adalah artinya huruf se itu, ya, semula itu dari sin tambah sin, ya. Otak sama sin. Sekarang udah enggak, ya. Sekarang bukan pakai otak lagi sini, ya. Lain, ya. Sekarang di atas ini adalah tien, ya, beda, ya. Jadi pikiran dulu sama pikiran sekarang nggak beda. Ya, ini adalah proses pembentukan huruf, ya, pembentukan huruf, ya. Nah, kita ada lagi, ya, simpel sekali huruf se, ya. Se itu pikir, hurufnya simpel sekali, ya. Di atasnya ada tien, di bawahnya ada sin. Nah, saya perhatikan huruf tien, tien 从甲骨文到现在它没有什么改变， jadi 没有什么变化， jadi huruf tien sejak dahulu kala, sejak ada huruf tien ini sampai sekarang, ya, tidak ada banyak perubahan, ya, hampir sama aja, cuma bentuknya sedikit, ya, tulisannya ini kan dulu belum ada huruf cetak, ya, jadi pakai tangan, pakai ukir gitu, ya, pasti ada sedikit beda, tapi ya hampir sama, ya, tidak ada perubahan apa-apa. Tapi huruf sin, ya, hati atau jiwa atau pikiran, sin 的变化就很大了啊。我们看啊，从甲骨文呢，呀，小篆啊，隶书啊，是变了，就变了。所以我们从心的变化的字体的变化，我们大概都多多少少能够了解，这个心变化太大了啊。所以人的心，然后我们想人的心为什么会什么变化？它的字以前的古字到现在的变化都太厉害了啊，变化有点不同啊，田就没有什么变化啊。Ya, maka kita bisa melihat huruf sin ini perubahannya cukup banyak, ya, cukup banyak. Ya. Apakah artinya itu manusia punya hati itu gampang sekali berubah, ya? Ya, berubah banyak. Nah, kita mengerti huruf si itu adalah tien sama sin. Tien di atas, sin di bawah, ya. Nah, kita lihat lagi. Ya. Apa artinya tien? Ya, kalau kita melihat tien, kita lihat tien adalah sawah tempat pencarian atau mencari berkat, ya. Tien itu semana, itu 种植的地方嘛，粮食生产的地方，主要是生活来源。kalau kita melihat，我们看到外地还是到哪里看到一个田地这么多，种植这么多，我们会想到这里的人，很多人在这里劳动，在这里生活啊。所以田，看到田，我们就想到了这里很多人在生活，他们在寻找生活。为什么呢？
因为田就有这些种子，就有这些果实，能够供应人的生活来源。饮食方面很重要，需要这个粮食。所以粮食我们就知道了这个生活的来源，生活的主要来源。所以我们看到这个田地的时候，我们就想到，哇，里面很多人在生活。因为田地越大，人力越多，不像现在是机械化的不同了。Ya, dahulu semua pakai tenaga kerja. Jadi kalau kita melihat sawah itu besar, ya, ladang itu besar, pasti banyak tenaga kerja di dalam situ. Pasti banyak orang mencari makan di dalam tempat itu. Karena tidak pakai mesin, ya, tidak pakai mesin. Kalau sekarang mungkin pakai mesin, ya, perkebunan mungkin beda, ya. Kalau dahulu pakai tenaga kerja semua. Jadi kita bisa melihat semakin besar tiennya, semakin banyak orang mencari makan di sana, semakin banyak kegiatan tenaga kerja di sana. Ya, kita bisa melihat itu. 所以田就是生活，为什么是田？我说田是生活呢？因为田就是生活的地方了，主要的生活的地方。以前没有公司，也没有什么活动啊，主要的活动、主要的劳动就在田地里面。Dahulu kala tidak ada, ya, tidak ada pekerjaan yang lain, ya. Yang ada cuma hanya pertanian dahulu, ya. Ya, selain pertanian ada peternakan, ya. Kalau kita lihat pertanian itu, kita sudah tahu banyak orang yang bekerja dicari nafkah di sana, ya. Nggak seperti sekarang, ya. Maka kalau kita pelajarin, kenapa ada tien, ya? Nah, saya senang sekali huruf tien ini, itu ya mengingat itu adalah di Kejadian, ya. Di Kejadian 3 ayat 17, ya. Ya. Kita sudah sering kali baca juga, ya, tentang ayat ini, ya. Ya, Tuhan ya menyampaikan sama nenek moyang kita itu si Adam sama Hawa, ya. Ya. Bersusah payahlah kamu seumur hidupmu, ya, di sawah yang tempat yang penuh dengan semak duri, mencari nafkah seumur hidupmu, ya. 啊，从创世纪第3章第40节，我就拿这一段就是了啊。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。Berarti dahulu kala, dulu nenek moyang kita, ya kan, diberikan tien ini adalah tempat untuk mencari makan, ya, karena perbuatan dosa, ya. Atas perbuatan dosa itu kita jadi jeripaya, harus mencari nafkah seumur hidup kita, ya, di tempat ini, di tien. Ya, jadi kita harus bekerja di sini, mencari makan di sini, bersusah payah, ya, di tanah yang penuh dengan semak duri, ya, dan kita mencari hidup di sini, ya kan. Maka kalau lihat tien, saya kebayang dulu tuh, ya. Kalau dulu tidak berdosa, mungkin tidak tanam, tidak begitu susah, ya, harus ada tiennya, ya. Tapi ya Tuhan baiklah, ya. Tuhan sediakan tien ini supaya kita bisa mencari nafkah di sana, ya. Nah, tien ini adalah sesuatu kegiatan, ya. Dan saya beranggapan tien ini adalah sesuatu untuk pelatihan, ya. Tien ini adalah suatu pelatihan, ya. Karena tien itu harus kita melatih di sana, bagaimana kita mengurusnya, menanamnya, menaburnya, dan lain-lain, begitu banyak harus kita latihan. Nah, seumur hidup, ya, di dalam situ. Artinya seumur hidup itu adalah setiap hari, ya. Seumur hidup itu bukan kadang-kadang aja, ya. Seumur hidup adalah setiap hari. Ya, kita melihat bahwa tien ini adalah meitien. Ya. Kenapa meitien? Karena di dalam tien ini ada hari sama hari. Dan kerja ping 起来变成田了啊。所以啊，因为这个汉字很奇妙，所以我们往往看这个汉字的时候，我们那种想象来想，为什么这个田会这样子呢？为什么两个字在一起变成一个田呢？意思是什么呢？就是说每一天的意思，是田。所以每一天有不同的需要，不同的活动，每一天，ya. Tiap hari kita punya kebutuhannya beda-beda. Tidak ada satu hari yang persis sama, tidak, ya. Yang jelas kalender sudah tidak sama, ya. Kedua, ya, punya kebutuhan yang berbeda, kegiatan berbeda-beda, walaupun kelihatan sama tapi tidak sama, tidak persis, ya, tidak persis, ya. Jam bangun aja tidak persis, ya, jam makan juga tidak persis, ya. Jadi setiap hari itu berbeda-beda, ya, tidak persis, ya. Karena kita bukan robot bisa diatur, ya, susah, ya.
Ya, kadang-kadang mau makan aja lupa ya bisa ya. Kerja juga ya, jam kerja juga sama ya. Nah ini, jadi tidak, setiap hari itu berbeda ya. Jadi kegiatan bisa berbeda. Ya. Nah setiap hari kita butuh yang kuang ya, matahari ya, kongci ya, oksigen kita butuh juga, makanan, 粮食 ya. Jadi setiap hari kita butuh, kita nggak bisa satu hari tidak makan. Tidak bisa satu hari tidak ada阳光 atau 空气，每一天，所以这个填表是什么呢？是每一天你在劳动，是每一天的，而不是往往的。Berarti kita punya kegiatan lautung itu mencari nafkah itu, ya bersusah payah itu bukan kadang-kadang, tapi setiap hari kita harus hadapin, ya karena tidak sama masalahnya, ya sudah ajarin kita, ya jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahan sendiri ya. 每一天都不同的，所以每一天这个天ya, 是每一天的意思，每一天你不同的需要啊。Begitu juga sawah ya, 田也需要每天的灌溉、除草、施肥、杀虫。Ya, sawah juga begitu ya, pengairan tiap hari ya. Tiap hari juga butuh matahari ya. Butuh juga membuang rumput, kalau rumput ya harus dibuang, dijaga ya, harus kasih pupuk lah, atau ada ulat harus dibuang lah, ini tiap hari ya. Jadi setiap hari kebutuhannya tidak sama, kegiatan juga tidak sama ya, hari yang tidak sama ya, hari-hari tidak sama ya. Artinya apa saya ambil dari hikmat dari sini? Tuhan itu baik menciptakan dengan rupa kasih kita ya. Kalau setiap hari sama, saya percaya pasti bosan orang. Ya, andai kata kita tanam padi ini, ya, tiap hari sama terus saja tidak bertumbuh, gimana jadinya ya? Ya kan? Pasti kita akan khawatir ya, akan khawatir kok nggak tumbuh-tumbuh ya, udah ditabur kok nggak jadi, tidak ada apa, tidak ada benihnya tidak bertumbuh jadi tunas gitu ya. Sudah tanam sekian lama kok nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Nah Tuhan itu baik. Tuhan justru ingin kita di setiap hari itu ada satu kegiatan, karena kita butuh ya pertolongannya juga ya, kita juga harus perhatikan juga ya kan. Artinya apa? Supaya kita hidup ini tidak monoton. Jadi setiap hari itu ada variasi yang beda-beda ya. Saya setiap hari menikmati hidup ini, karena apa? Setiap hari punya cuaca berbeda-beda. Ya, tiap hari saya bangun pagi, saya perhatikan langit. Ya, kebetulan tempat duduk saya sini hadapin langit, ya. Saya bisa melihat matahari gitu loh. Ya pagi saya lihat, oh hari ini beda lagi, ya. Besok beda lagi, ya. Ini hari banyak awan, ya. Besok tidak ada awan, ya. Hari hujan beda, hari panas beda, ya. Kadang bisa melihat gunung, ya. Nah, itu ada satu kenikmatan yang Tuhan berikan untuk kita. Supaya kita hidupnya setiap hari itu banyak variasi yang indah-indah, ya, yang indah-indah. Ya. Nah, Tuhan ingin kita hidup di dalam ya seperti demikian rupa, bahwa keindahan yang Tuhan berikan itu kita perlu nikmati. Ya. Setiap hari kita menghadapi yang berubah-ubah, itu kita perlu nikmati, karena segala sesuatu itu ada hikmahnya Tuhan buat kita dalam hidup ini, ya kan? Mungkin sama terus, pasti berbeda-beda. Ya saat ini misalnya kita hadapi COVID, keadaan sekarang ini berbeda-beda, tiap hari ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya kan? Percayalah, itu ada maksudnya Tuhan, supaya kita dalam hidup ini tidak tetap, tapi ada sesuatu yang kita bisa ambil hikmatnya. Ya, kita hidup di dalam, ya kalau Mandarin bilang 每一天我们活得多姿多彩, ya indah, tiap hari indah. Ambil positifnya aja, ambil positif aja. Jadi 田 itu adalah 每一天 namanya lautung. Ya. Tadi kita melihat bahwa itu 生活 itu就是劳动，所以生活的每一天是要劳动来讲，劳动是锻炼我们，所以每一天我们要劳动，要锻炼，这个田字的意思，每一天要锻炼。我们继续再看下去。田，看到田的时候就注意了，田就是生命来的。为什么说田是生命呢？因为田字很多口。很多口，有人会说为什么说口呢？口是生命呢？口就是生命。如果说我们看到那个怒的船这个字，船字8口，8口就是8个人，8生命，
口是生命来的，人口你家有几口生命来的啊？口。Kalau kita lihat田, ya, ya, ada berapa kau di sini? Ya, ada berapa banyak ya mulut di sini? Ya, saya tidak jelasin berapa kau. Masing-masing punya persepsi yang berbeda. Ya. 因为田字很多口，大口、小口，很多的口，啊，你一看就4口、5口、6口、7口、8口都可以。看你怎么去看这个口字。那口就是生命，ya. Kita perhatikan bahwa口 itu adalah jiwa, ya, adalah jiwa, adalah seming, ya. Nah, setiap jiwa itu butuh di dalam tian ini, ya, di dalam tian, di dalam sawah, di dalam perkebunan, apa di ladang, itu butuh, ya. Setiap jiwa ini butuh pertumbuhan. Bagaimana kalau jiwa ini tidak bertumbuh? Ya, walaupun mereka adalah tumbuh-tumbuhan, karena mereka harus bertumbuh. Ya, ada jiwa-jiwa di dalam tian ini yang butuh pertumbuhan. Ya, andai kata tian ini adalah jiwa-jiwa, ya, di dalam keluarga kita atau kita anggap jiwa-jiwa di dalam keluarga kita juga pengen, ya, jiwa-jiwa itu bisa bertumbuh, ya, karena tanpa bertumbuh tidak akan bisa 开花结果。所以生命需要成长才能够开花结果，ya. Jiwa di dalam tian butuh pertumbuhan baru dapat berkembang dan berbuah, ya. Tidak ada petani, ya, yang menanam sesuatu itu tidak ingin dia bertumbuh dan tidak berbuah, tidak, ya, tidak, ya. Tiap orang juga pengen dia berbuah. Nah, jiwa-jiwa ini yang perlu kita jaga, bagaimana ngerawat setiap hari sehingga dia bisa bertumbuh. Nah, ini adalah tugas kita setiap hari, ya, bagaimana kita menghadapi tian ini. Karena tian ini bagian jiwa, ya, 很多生命在田里面，田在很多生命，所以这个田字里面，如果我们知道这个田字很多口是生命来讲，生命的成长对我们是一种喜乐。我们看到我们的孩子长大了是一种喜乐，我们看到这些众人能够成长了，我们有一个喜乐，我们非常的喜乐。但看到它开花的时候，我们就有盼望了，哇，这个要果子了，ya. Kita bisa melihat, ya, saya pribadi melihat, ya, tanaman ini kalau kita bisa tanam, kalau kita sudah melihat dia bisa bertumbuh, ya, ada sukacita, ya. Saya di kantor ada tanam mangga, tanam yang lain-lain juga, ya, saya senang kali kalau melihat dia sudah berbunga, ya. Bukan tanam itu berbunga, hatiku pun berbunga-bunga juga. Kenapa? Ada sukacita. Berarti ada sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena ada pengharapan. Ya, ada harapan kalau sudah berbunga itu akan berbuah. Ya, jadi ada sukacitanya. Ya, ada pengharapannya juga. Begitu juga dalam keluarga, di dalam perusahaan juga sama. Ya, bagi jiwa-jiwa di dalam keluarga kita, di dalam perusahaan kita, maupun di gereja kita. Kalau jiwa itu bisa bertumbuh dan bisa berbunga dan berbuah, ya, apakah kita tidak sukacita? Ya, namun ini prosesnya harus ada, karena itu adalah sesuatu kegiatan dalam kehidupan. Ya, 是要劳动的，是要生活的，而且你要每一天去注意的，去注意田。我们再注意啊，田字中间有一个时。中间有个时，这个中间里面有个时，要意识到在田要以十字架为中心。Jadi di dalam huruf tian ini perhatikan ada salib, ada simbol salib, ya. Simbol salib mengingatkan kita di dalam tian perlu utamakan salib. Apa artinya salib? Ya, itu adalah Tuhan, ya, adalah simbol Kristus Tuhan. Ya. Bagaimana kita meletakkan, ya, memposisikan salib di dalam tian ini, saya juga nggak ngerti kenapa ada salib kayak gini, ya. Ini walaupun simbol, ya, tapi saya percaya ada maksudnya Tuhan, ya. Kenapa ada di dalam kehidupan ini, di dalam tian ini, begitu banyak jiwa-jiwa ini, ada 10 di tengah, ya. Ini hari adalah tanggal 10 bulan 10, ya. Ya, kalau Zhongwen bilang 四全四美, ya, sangat sempurna, ya, kalau Mandarin, ya, 十全十美, ya, jadi, ya, sempurna, ya, sangat sempurna 四全十美, ya.
Bagaimana kita meletakkan, memposisikan salib ini di dalam tian ini? Ya, ini tergantung kita masing-masing. Bagaimana, ya kan? Artinya di dalam tian ini, banyak jiwa ini, kita mau tidak, ya kan? Memposisikan salib itu ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah tian ini. Ya. Tian ini ada tempat usaha juga, untuk mencari nafkah. Mau tidak memposisikan salib itu di tengah. Kita tidak bisa hindarin, karena tian ini tengahnya adalah salib. Ya, walaupun itu simbol loh ya, walaupun simbol ya, tapi itu mengisyaratkan kita, mengingat kita, di tengah-tengah sini ada salib loh ya, hati-hati loh kita ya. Ini menurut saya tentang di dalam Qimiao de Hanzi. Maka di dalam tian itu saya beranggapan, saya anggap itu adalah seming di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengharapkan jiwa-jiwa ini bisa bertumbuh dan jiwa-jiwa ini bisa berkembang dan berbuah. Itu adalah tugasnya kita. Ya. Sehingga dalam hidup kita itu ada pertumbuhan, ada sukacita, ada pengharapan. Ya. Oke. Nah, di dalam kehidupan zaman modern sekarang ini, karena kita sudah tidak ada lagi sawah ya, nggak ada yang mau tanam sawah lagi sekarang ya. Apalagi hidup di kota besar ya, semua juga orang pengen jadi katakan mau jadi majikan atau mau jadi karyawan, atau ya udah beda dunianya ya. Kalau dulu memang hanya sawah yang tempat cari makan ya. Kegiatan sehari-hari hanya dalam sawah aja. Sekarang modern udah, zamannya udah beda. Ya. Itu tiannya itu sejak dahulu sudah ada, tapi tian sekarang modern ini beda ya. Tian ini saya di sini saya definisikan tian itu ada 4 kotak juga ya, 4 kotak. Ya, ke satu ini adalah pribadi kita sama Tuhan. Ya, 我们跟神的关系是不是有亲密的关系? Apakah kita ada hubungan yang erat sama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Ini ada salah satu unsur di dalam modern sekarang ini, ya kan? Ya. Ini sangat penting. Bagaimana kita mengatur pribadi kita di dalam kehidupan sehari-hari di dalam tian itu sama Tuhan. Ya. Kedua, bagaimana kita di dalam family kita, di dalam keluarga kita, ya kan? Bagaimana, ya kan? Karena family kita, keluarga kita itu ada satu bagian merupakan tanggung jawab kita, ya kan? Kalau dulu tanggung jawabnya sama tian, ya, sama sawah, ya, sama tanaman. Sekarang beda karena kita nggak tanam lagi kan? Tapi kita dikasih tian ini beda, ya. Tian ini adalah keluarga kita. Itu merupakan tanggung jawab kita, ya. Sama juga setiap hari harus punya kegiatan, tiap hari punya kegiatan beda-beda, tiap hari punya kebutuhan, tiap hari butuh matahari, butuh sinar, perlu oksigen, perlu makanan, sama ya, hanya bentuknya berbeda. Nah, ini keluarga adalah tanggung jawab kita, ya. Kita nggak bisa bilang tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya lagi, nggak bisa, karena itu keluarga sudah disediakan, itu adalah karunia dari Tuhan buat kita. Ya, 家庭是神给我们的，孩子是神的产业，所以我们怎么样来管理这个家庭，怎么样来服侍这个家庭，这个是我们的责任来的。以前我们是种植、种稻米、种果实，现在不同了，这个是家庭来的了啊。第三，我们这个职场itu adalah tempat kerja kita, ya, tempat kerja kita. Ya, dulu tempat kerja kita di sawah, sekarang tidak ada sawah, tapi bentuknya masih seperti sawah. Ya. Karena di dalam pekerjaan kita setiap hari kita hadapin hal-hal yang berbeda-beda. Ya. Setiap hari dalam kerja kita hadapin beda-beda, nggak mungkin tiap hari sama, pasti berbeda-beda. Mungkin ketemu juga orang-orang yang berbeda-beda setiap hari. Bisa aja setiap hari. Jadi apa yang kita hadapin itu berbeda-beda setiap hari. Kenapa? Supaya kita hidupnya ini variasi. 每一天，这个田里面的天，所以过得更精彩。每一天有生意做，每一天有活动，每一天有新的客户，哇，很好。这个是职场方面嘛，这个也不单单是你工作就是了，你自己的公司也需要这样子。
Ya, 公司也是一样的，工作也一样的啊. Ya, kerja sama usaha sama aja, ya sama aja. Ya, karyawan maupun jadi majikan sama aja. Ya, tiap hari pasti punya kegiatan. Tanggung jawabnya beda-beda, tugasnya beda-beda, tiap hari beda-beda ya. Nah, kita lanjut lagi. Ya, keempat ini adalah pelayanan ya. Ya. Fungsi. Ya, bagaimana kita di dalam fungsi? Ya. Ini bisa juga terjadi ya, kegiatan kita di gereja ya. Ya. Selain di gereja itu juga tentang sosial maupun lingkungan. Ya. Maka di sini ya bentuknya banyak orang ya, bisa di gereja, bagaimana kita punya tugas di gereja, pelayanan kita, perhatian kita sama gereja, perhatian kita sama lingkungan, ya, sama ya sosial ya. Apa saja yang harus dilakukan. Jadi Tian ini kalau kita lihat bentuk 1, 2, 3, 4 kotak ini, ya, tiap kotak itu banyak orang loh ya. Ya. Kota besar, kota kecil aja ya. Di sini banyak orang, banyak ya. Tapi bukan keluarga ya, mungkin gereja ya atau di mana ya kan. Nah, ini kantor ya kan. Ini banyak orang nih butuh kita. Ya kan. Keluarga juga banyak orang membutuhkan kita. Ya. Jadi ini semua ini adalah banyak jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa sini butuh pertumbuhan, butuh berkembang, berbuah ya. Ya, tidak ada orang yang mengharapkan tidak berbuah ya. Nah, pribadi kita sama Tuhan juga kita harus bertumbuh di dalam jiwa kita bagaimana bertumbuh di dalam Tian ini ya kan. Namun semua ini adalah bentuk Tian ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada huruf Tian ya, Tian kotak 4 ya, di tengah ada salib ya. Ya, tidak kelihatan ya, harus pakai ya harus pakai mata di dalam hati kita untuk melihatnya Tiannya ya. Nah, bagaimana kita menghadapi begitu banyak kegiatan yang kita hadapin setiap hari di dalam kehidupan kita ya, antara kita sama Tuhan, sama keluarga, sama pekerjaan, sama pelayanan maupun sosial maupun apa, sama lingkungan ya. Nah, membutuhkan adalah hati kita ya, hati kita. Nah, hati kita ada tidak? Hati kita ada perhatikan tidak? Antara kita sama Tuhan pribadi, antara kita sama keluarga, antara kita sama perusahaan tempat kita bekerja, ya kan? Antara kita sama pelayanan kita maupun lingkungan kita. Tergantung hati kita. Ya. Maka Tian itu ada salib di tengah, itu simbol. Walaupun itu simbol, tapi itu berarti. Walaupun itu simbol, itu berarti bagi saya. Kenapa? Tergantung kita. Ya. Kita mau letak di mana? Di mana hatinya kita? Ya. Di mana hartanya kita? Kan? Titik berat kita mau di mana? Semua ini harus merupakan tanggung jawab kita. Di sawah juga sama. Ya, dulu sawah juga sama. Semua itu mau rumput, mau ulet, mau itu pupuk, mau itu pengairan, itu semua dari kita. Tergantung kita. Nah, sampai sejauh mana? Maka di dalam Tian itu salib begitu penting. Ya, hati kita begitu penting di dalam huruf ini. Bagaimana kita menghadapin? Jadi punya masalah, punya huruf artinya apa? Di atas sing itu ada Tian, sin itu ada Tian, Tian ini ada artinya begitu rupa. Nah, ditambah dengan sin kita, hati kita, itu baru bisa menjadi ya. Menjadi Jadi itu ada sing inian. Nah, maka hati begitu penting di sini ya, di Sipian 139 ya, ayat 23. 上帝啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念. Jadi sini bicara 心思 sama 意念 ya, 心思 sama 意念 ya, bicara hati ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ya. Hati sangat penting di sini. Di dalam hati sangat penting. Ujilah aku dan kenalkanlah pikiran-pikiranku. Ya. Jadi di dalam huruf ini, selain kita mengerti artinya Tian yang begitu penting di dalam hidup kita, butuh sin. Ya. Ya. Sin sangat penting. Sing aja ini ada sin besar sama sin kecil ya. Di Filipi 2 ayat 2 juga sama. Ini bicaranya tentang pelayanan ya, di dalam pelayanan, di dalam hidup bersama.
呀，你们要有意念相同，爱心相同，有一个一样的心思啊，先比较心思，这个有一样的意念ya, kembali lagi心思意念，semua ada sila kayak manju. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan ya. Nah, bicara sinse ini ya, bicara hati ya. Nah, hati kita bagaimana kita perhatikan ya, Tien itu. Begitu rupa Tien kita bisa nggak perhatikan apakah hati kita ada di dalam Tien itu. Kalau di dalam hati kita ada di dalam Tien itu menjadi satu huruf se, ya, harus se, ya. Jadi ya firman Tuhan mengatakan ya, di mana hartamu, di mana hatimu. Itu ada di Matius ya 6 ayat 21 ya. Ya. Jadi kita bisa tahu ya, 田是自场呀，社富是生活的主要来源，是很多人的需要呀。我们有珍惜吗？我们有珍惜吗？没有关注。Artinya apa? Tien adalah tempat bekerja untuk melayani. Tadi kita sudah jelasin Tien. Sumber utama dalam kehidupan kita. Kita mencari nafkah di sana, begitu banyak orang membutuhkan, bukan kita sendiri aja. Kebutuhan orang banyak, apakah kita perhatikan? Apakah kita menghargai yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita? Kita diberikan tempat bekerja, kita diberikan keluarga, ya kan? Kita diberikan pelayanan, kita diberikan tugas-tugas dalam hidup ini, ya kan? Apakah kita ada perhatikan? Apakah hati kita ada di dalam sini? Ya, apakah ada hatinya kita? Ya. Maka kalau kita bilang ya, memikir, apa yang kita pikir? Kalau kita tidak memikirkan di atas di dalam Tien ini, berarti kita di luar. Ya. Kita sudah memikirin di luar, itu bukan se lagi, itu huse. Ya. Huse luan xiang de huse. Ya. Nah, bukan xingse lah. Ya. Itu sudah memikirnya tidak di atas rule lagi, tidak di atas air lagi. Ya. Di penyimpangan sudah ya. Jadi se itu adalah bagaimana kita memberikan perhatian kita di dalam tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan, yang sudah tadi saya jelaskan. Ya. Nah, 你要有心关注田，你就会平时. Ya. Jadi kalau kita ada hati yang memperhatikan Tien, ya itu baru artinya se. Ya. Se artinya pikir atau merenungkan atau perhatikan, ya, atau mendengarkan, ya, nah, atau berpikir, ya, ya. Nah, ya, ada hati yang memperhatikan Tien, maka ada ya, se atau memikirkan. Kalau hati tidak ada, bagaimana kita pikirkan? Ya kan? Seandainya Tuhan sudah memberikan segala sesuatu untuk kita dalam hidup ini, kita tidak perhatikan gimana kita mikirin. Ya kan? Setiap hari ini tahu bagaimana kita bisa mikirin. Ya kan? Nah, hati kita ada di mana? Tergantung. Ya. 4 komponen yang tadi, pribadi, keluarga, ya kan, tempat bekerja atau perusahaan. Keempat adalah pelayanan atau sosial, ya, atau lingkungan, ya, perhatian kita, ya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Karena di Matius 6 ayat 21, ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Tergantung kita punya pikiran di mana. Maka artinya itu bagaimana kita meletakkan hati kita, perhatikan kita di dalam tugas-tugas kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, ada 4 bagian. Ya, salah satu juga antara kita sama Tuhan kita. Bagaimana hubungan pribadi kita? Ya kan? Kalau kita tidak ada hubungan yang erat sama Tuhan, gimana yang lain? Ya kan? Ya, inilah huruf se ya yang saya ingin jelaskan ya.